Yes, I've gone too far all this time. So, Mami mau memperbaikinya, sayang. Mami, no problem, Mi. I understand. Ya udah, minum dulu susunya, habis itu berangkat. Iya, Mi. Abang udah berangkat, Mi. Udah gercep kalau abang kamu. Kan mau jemput my honey, bunny, sweetie, Angela, hiu. Si bucin ya, Mi. Mami bisa aja. Ya udah, Mi. Bisa berangkat ya. Iya sayang, hati-hati ya. Siap. I love you more, Mami. I love you more tuh sayang. Halo? Sudah di kantor saya, Pak. Yaudah, Pak, tunggu ya. Sebentar. Iya, saya nggak lama kok, Pak. Iya, ini juga saya udah mau ke sana kok. Ya, pokoknya... suami saya juga sudah di situ ya, Pak. Baiklah, terima kasih ya, Bapak. Gua kira gua doang yang punya masalah berat. Ternyata teman-teman di sekeliling gua juga. Nyatanya gua nggak tahu selama ini mereka mendem masalah. Padahal mereka sering ketawa-ketawa. Dasar guanya aja yang lemah. Ya intinya gue minta maaf kalau misalnya nyokap lo masih nuduh Kak Ilham tentang kasus pembunuhannya Kak Nalia, kakak lo. Jujur bukan cuma dia. Gue juga terpukul ngelihat kakak gue kayak gitu. Gue harap lo bisa bujuk nyokap lo biar gak nuduh kakak gue lagi. Iya, sebenarnya semuanya tuh salah paham. Mamski gue itu salah paham sama Kak Ilham. Dia kira Kak Ilham ikut juga ke Jepang gitu jagain Kak Nahlia. Ternyata enggak. Kak Nahlia nggak bilang tuh ke Mamski. Jadinya waktu Kak Nahlia udah nggak ada lagi, Mamski nuduh-nuduh Kak Ilham. Maafin Mamski ya. Mungkin Mamski jadi kayak gini karena benar-benar terpukul kehilangan anak pertama perempuannya. Dan semua keluarga kita juga gak nyangka. Ya intinya gue cuma minta tolong selesain masalah ini sama lo. Dan juga tolong kerjasamanya. Jangan sampai masalah ini sampai ke anak-anak lain, apalagi circle-circle kita. Iya, santai aja. Gue ngerti kok. Lagian problem ini kan privasi antara keluarga kita. Jadi gak mungkin lah gue bocorin ke circle-circle lainnya. Apalagi circle gue. Ya, thanks ya. Lo udah membantu gue. Gue duluan kalau gitu. Iya, thank you juga. Pak Joni ini bener-bener bos yang bijak, profesional, baik lagi. Pantesan aja semua karyawan di kantor suka sama Pak Joni. Padahal kan dia udah lama jadi duda. Kenapa dia nggak mau cari istri lagi ya? Habis saya tanda tangani berkas ini, kamu langsung bawa ke kantor saya ya. Soalnya saya ada meeting di kantor lain. Meeting ini penting untuk proyek besar kita. Saina? Almarhumah istri Bapak sangat beruntung ya. Punya suami baik, profesional, kayak Bapak. Sayang banget beliau udah pergi. Kamu benar, Saina. Saya begini karena istri saya yang benar-benar baik sama saya. Sayang, kamu udah mau berangkat sekolah, nak? Cepet banget. Kenapa nggak sarapan dulu? Gak usah sarapan di sekolah aja. Kalau gitu, kenalin sekretaris papi. Oh, jadi tante muda ini sekretaris papi. Halo Jia,
Kenalin, nama Tante Zaina Valia. Tante umurnya 25 tahun. Kamu cantik ya? Hubungan tante dan papi saya hanya sekedar perbatasan antara sekretaris dan bosnya kan? Iya, Tante cuma sekretarisnya aja, bukan siapa-siapa kok. Tante juga kerjanya belum lama, makanya mau kenalan dulu. Jia, Ih, dia langsung mau berangkat sekolah aja. Dia nggak mau telat lagi soalnya. Udah ya, dia mau sarapan di sekolah aja nanti. Dia pergi tapi dulu. sayang, ini baru 6:30. Kamu masih sempat sarapan di rumah, tapi bisa bikinin sekalian kita makan sama Tante Saina ya. Udah be, nggak perlu. Dia bisa makan sendiri. Dia pamit dulu. Saina, maafin sikap Jia ya. Dia itu memang keras kepala, tapi saya nggak bisa keras ke dia, soalnya dia mudah ngambek. Iya, nggak apa-apa, Pak. Saya santai aja, saya juga pernah muda kok. Wajar dia kayak gitu. Dia pasti sayang banget sama maminya. Dia nggak mau posisi maminya digantiin sama orang lain. Saya juga ngerti kok, Pak. Iya, padahal kita nggak bicarain apa-apa. Cuma sekedar bicarain tentang pekerjaan ini. Untung aja kamu orangnya nggak mudah kesinggung. Iya dong, Pak. Entah kenapa, aku suka kepribadian Saina. Dia benar-benar mirip sama mantan istriku Cia. Cia, aku kangen kamu. Jujur kalau ngelihat Saina, itu benar-benar kayak ngelihat kamu. Andai aja kamu masih ada, aku nggak mungkin kayak gini. Ma, kok mama tumben sih belum ngambil tas papa? Biasanya udah nganterin tas papa ke bawah. Loh, kok mama di situ? Mama ngapain di situ sendirian? Lagi ngeliatin apa? Mama lagi ngapain di sini? Mama mau Papa jujur sama Mama sekarang. Jujur apa sih, Ma? Serius banget. Kenapa Papa nggak pernah bilang kalau lembur? Kemana aja Papa kalau lembur sampai pagi? Ya papa di kantor lah, Ma. Papa santai banget. Nggak sadar selama ini kesalahan Papa di situ. Nggak pernah bilang lagi ke Mama kalau lembur. Ya papa nggak tahu, Ma. Soalnya kan papa kerjain proyek besar ini sama perusahaan terbesar di kota ini. Jadinya papa nggak pernah bisa bilang kalau lembur. Soalnya kan mendadak jadwalnya, Ma. Jadi papa nggak tahu. Makanya papa pulang pagi. Kadang papa nginep juga di sana. Soalnya kan, ya gitu deh, Ma. Kita ini udah lama, Pak. Jadi Mama tahu kalau Papa lagi bohongin Mama. Kenapa harus pakai bohong segala sih, Pak? Jangan-jangan Papa punya simpenan ya selain Mama? Hah? Maka dari itu kan, Papa sering nggak pulang. Ingat umur, Pak, udah tua. Kita udah punya Elin. Kok mama malah nuduh papa punya simpenan sih? Iya terus apa, Pak? Lagian Papa pakai bohong segala. Mama ini istri Papa. Mama tahu kalau Papa itu lagi bohong. Bohong apanya sih, Ma? Pagi-pagi nggak usah ngajak ribut deh. Sok-sokan pakai insting seorang istri segala. Dasar mamanya aja mau cari kesempatan ribut sama papa. Udahlah. Aku yakin Hendrawan pasti punya simpenan. Nggak mungkin lembur hampir setiap hari. Aku nggak mau Elin, anakku satu-satunya, punya papa yang kayak gitu. Pagi anak-anak ibu yang ganteng dan cantik. Kita ke lapangan yuk. Sebentar lagi udah mau mulai nih upacaranya. Jangan lupa pakai topinya ya. Jangan lama ya. Nanti kalian dimarahi Pak Jiro loh. Siap, Ibu Guru yang manis. Ibu tunggu ya. Bianca lagi nyari topi. Iya, katanya tadi di atas meja. Oh, yaudah. Gue nunggu kalian ya. Udah duluan, lo kan petugas PMR. Lo kan juga ketua kelas. Gue mah gampang, udah duluan sana. Iya deh, gue duluan ya. Yoi, Besti.
masih belum ketemu juga. Emangnya ngelar di mana sih? Udahlah duluan aja. Gue tuh lagi Lo nanya. harus ngatur barisan Tiara duluan. Ya udah gue duluan, tapi lo jangan lama-lama ya. Kalau nggak ketemu, lo langsung ke kantor aja. Ataupun lo sembunyi aja deh. Iya, gue pasti nyusul. Oke, gue duluan ya Dadang. Sialan, bawa nama bokap gue lagi. Gimana sih ini topi? Perasaan tadi di atas meja deh. Kayaknya nih bener ada yang maling deh. Siapa lagi? Ini pasti cewek, tapi cewek sama cowok kan beda. Siapa yang tega maling topi gue? Awas aja ya tuh orang. Dipikirnya gue beli itu topi gratis apa? Gue aja pakai duit belinya. Dari kelas 10 nggak pernah hilang tuh topi kalau nggak dicuri sama orang. Itu Bianca. Ngapain dia? Kok belum ke lapangan sih? Woi, Bi. Lo ngapain di situ? Kok lo belum ke lapangan sih? Topi gue hilang. Gak tahu dah di mana. Ini yo, topi gue hilang. Tadi ada di sini, di atas meja gue taro. Terus gue tinggal sebentar. Ya, udah hilang. Kayaknya ada yang ngambil deh. Gak mungkin gak ada yang ngambil. Soalnya gue kan cuma sebentar. Dan yang pasti yang ngambilnya itu cewek. Karena topi cewek sama cowok kan beda. Ya pasti cewek lah yang ngambil. Oh, tunggu. Kayaknya gue ada deh. Bentar. Wah, iya beneran ada. Nih, pakai buat lo aja. Ini kan topi cewek yo. Kok lo bisa ada sih? Iya, waktu itu topi gue hilang, jadi gue beli ulang. Gue lupa kalau topi cewek sama cowok itu beda. Gue salah beli. Ya udah deh, gue simpen di tas sampai sekarang masih ada. Ya udah gue kasih ke lo. Bisa gitu ya? Oh ya, lo mau ngomong apa sama? Udah nanti aja itu, istirahat aja bisa. Ya udah, sekarang kita udah telat. Ayo, Tapi yo kan Tio, Tio jangan Udah. tarik dong. ini Iya. biar cepet. Ih, Lo mau lo ya. bikin? Udah Yo, diam. gue bisa jalan yo. Enam, pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bendera, siap. Kepada bendera merah putih. Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta.
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tegak! Gerak! 7. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu 8. Amanat pembina upacara dan barisan diistirahatkan. Untuk amanat, istirahat di tempat. Gerak! Sudah beberapa kali saya tegaskan. Setiap hari saya membersihkan sampah-sampah di lingkungan itu. Setiap hari berurusan dengan sampah. Kalian semua harus ingat, kalian semua itu bukan lagi anak PAUD, anak SD, yang selalu harus dibimbing, diperintahkan untuk membuang sampah. Kalian sudah dewasa. Kalian bisa berpikir, oh, aku sudah dewasa. Aku harus membuang sampah sendiri. Bukannya malah membantah dan tambah menjadi-jadi membuang sampah sembarangan. Jadi, pada intinya di sini, saya tidak ingin lagi mendengar anak-anak yang membuang sampah sembarangan. Akan saya perhatikan mulai hari ini dan seterusnya. Jika ketahuan membuang sampah sembarangan dengan saya, harus menerima konsekuensinya. Apanya? Dia pingsan lagi. Astagfirullahaladzim. Baiklah semuanya, mungkin segitu dulu yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap! Gerak! 9. Pembacaan doa. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin. 10. Menyanyikan lagu Mars Sakura Mandiri. Mari teman-teman semua, kita menyanyikan lagu Mars SMA Sakura Mandiri. Kejar cita-cita dan terus berlari. 1, 2, 3. Kami anak SMA Sakura Mandiri, tuntut ilmu belajar dari diri, sikap jujur jati diri, siswa-siswi mandiri, cipta karya sendiri tanpa ada rasa iri, tetap tegas untuk berdiri, kejar cita-cita dan terus berlari. 11. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin yang paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! 12. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara selesai. Lapor, upacara selesai, laporan selesai. Kembali ke tempat. Siap, kembali ke tempat. 13. Upacara selesai. Pemimpin pasukan memubarkan barisannya masing-masing. Balik kanan bubar, jalan.
Loh, itu kayak pasien yang Senin kemarin. Iya sus, ini Sifanya. Dia emang sering pingsan. Lin, ini dasi sama ikat pinggangnya udah gue kendorin. Oh jangan lupa buka sepatu sama kos kakinya. Oh iya, hampir aja lupa. Iya, dia pasien yang Senin kemarin. Kenapa pingsan terus ya? Menurut saya pribadi sih, dia kayaknya kurang darah deh sus. Karena dia ini memang mukanya pucat gitu. Lagi sakit atau nggak sakit emang pucat. Iya, biasanya orang keseringan begadang kan kalau kurang darah, tapi ini matanya nggak hitam. Kayaknya dia ada penyakit khusus deh sus, atau memang fisiknya yang lemah. Menurut saya kamu benar Michelle, tapi di sini kita tidak bisa memastikan karena kan di sini kita cuma pertolongan pertama. Lebih baik dia ke dokter aja. Ya, Senin kemarin kan dia bilang sus, katanya dia takut kalau ke dokter, takut disuntik. Ya rada susah sih ya. Susah kalau anak-anak masih gini. Ya udah, kalian tungguin dia sadar aja. Suster mau ngambil makanan dulu, mau kasih ke dia. Tapi kalau dia mau sehat, dia wajib ke dokter dong. Mau gimana pun, kalau dia mau sembuh, kalau nggak mau ya udah. Baru sadar cowok gua ada lo di situ. Pantasan aja lo kagak ada di lapangan. Gua laporin lo ya ke Kepsek. Dih, dasar sinting. Ya janganlah. Ya habisnya lo licik sih, pakai segala sembunyi di UKS. Gue lagi diare ya setan. Bukannya apa? Kalau enggak juga, gue udah kesana kali. Cah, gak percaya gua. Aku di UKS ya. Akhirnya Fanya, kamu sadar juga. Gimana? Apa ada yang masih sakit? Enggak deh kak, kayaknya cuma agak pusing aja. Udah lumayan mendingan kok. Alhamdulillah, syukur deh kalau gitu, seneng dengarnya. Kata temen kamu belum sarapan ya? Nanti habis ini sarapan dulu ya. Iya kak, makasih. Ngomong-ngomong, sepatu aku mana ya kak? Soalnya kalau dari sini aku sering lupa ngambilnya. Ada kok itu di samping Kailin, tenang aja. Iya, lagian gak ada siapa kali yang mau nyuri itu sepatu. Kalau ketinggalan juga, pasti kita bilangin lah ke kamu. Masa iya kita biarin aja di situ? Fanya, kamu makan dulu ya. Kamu ini sering gak makan ya? Kamu juga kayaknya kurang darah deh. Soalnya kamu pucat dan sering pingsan. Makan dulu nih. Kalau serasa fisik kamu itu lemah, kamu harus rajin makan ya. Harusnya kalau kamu 3 kali sehari. Iya suster. Kali ini aku usahain deh. Biar rajin makan gitu. Tapi aku susah naikin nafsu makan. Soalnya aku sering galau. Tuh kan, ini nih permasalahan anak muda zaman sekarang. Karena kemakan cinta, nggak makan nasi, jadi galau bego. Ih suster, Makan cinta nggak tuh? Selamat ya guys ya. Permisi Kak Bagas. Ada apa? Kenalin Kak, aku dari kelas 11-1, Sekar. Maaf Kak sebelumnya kalau aku lancang. Jadi rata-rata orang di sekolah ini kan udah tahu semua ya sama grup gokilnya kalian. Jadi di sini aku tuh ngefans banget gitu sama Kak Bagas. Kalau boleh, aku boleh minta nomor WhatsApp kakak. Selain itu, aku juga pengen tahu tentang kakak. Sorry, gue nggak biasa kasih nomor ke cewek.
Iya deh mama, yaudah ya, dadah. Gila kaget banget, ternyata Bagas deket sama cewek. Gila tuh orang gak bilang-bilang sama gue. Wah, ini sih wajib gue intip ya. Gue harus cari tahu siapa cewek itu. Oh, gitu ya kak. Jarang nge-save nomor cewek. Kayaknya kakak orangnya anti cewek banget ya. Kalau gitu, follow back Instagram aku aja kak. Aku udah follow kakak. Kakak bisa cek sendiri HP aku. Udah follow gue ya. Kapan-kapan aja ya. Gue follow backnya. Jarang aktif soalnya. Gila itu si Bagas sinting apa gimana ya otaknya? Cewek secakep itu ditolak dan gak mau di follow back. Emang ya, kayaknya dia tuh emang udah gak waras lagi deh. Dia tuh aneh, gimana sih? Ih, gendut gue liatnya. Awas aja lo ya. Gue jodohin lo sama tuh cewek. Enak aja cewek secakep itu disia-siain sama si Bagas. Bakal gue buat lo suka sama dia. Oh, gitu ya kak. Yaudah kak, kalau gitu nggak apa-apa kok. Maaf ya kak kalau aku ganggu waktunya. Maaf juga kalau aku terlalu lancang dan berlebihan. Kalau gitu, makasih ya kak. Aku permisi dulu. Terima kasih. Bruh. Kasian, dia pasti malu bener. Hei Sinting, lu ngapain nyanyiin cewek secakep dia? Lu tuh bego, buta apa gimana ya? Penglihatan lu buta. Gue gak habis pikir sama lo. Ya, benar. Gue buta. Gue buta kalau ngeliat cewek. Gue nggak bisa ngeliat cewek. Jadi makanya gue nggak suka. Widih, gila. Kalau gak suka sama cewek, lo sukanya sama siapa? Sama cowok, hah? Ih, gay. Gila ya ini orang. Lama-lama gue buang juga lu di Palung Mariana ya. Kagak beres tau gak? Ya emangnya lo mau kalau gue paksain deket sama cowok? Hah? Enggak kan? Ya udah, gue juga nggak mau. Gini-gini aja. Ya enggak lah. Gue kan belum waktunya. Ya belum waktunya begitu. Ya maka dari itu, gue juga sama. Belum waktunya begitu. Ya udah sih. Udahlah, mending gue ke kantin. Ngomong sama lo bisa sinting tau gak? Yuk, kenapa dikunci? Sounds official. We'll find you no matter where you go, oh, oh. No matter if you're fast, no matter if you're slow, oh, oh. The eye of the storm or the cry in the morn, oh, oh. You're fine for a while, but you start to lose control. Please stop.
will find you no matter where you go. Oh, oh. No matter if you're fast, no matter if you're slow. Oh, oh. The eye of the storm or the cry in the morn. Oh, oh. You're fine for a while, but you start to lose control. He's there in the dark, he's there in my heart. He waits in the wings, he's gotta play a part. Trouble is a friend, yeah, trouble is a friend. Trouble is